normal baru ini masih bisa dibilang eh, masih jalan di tempat dia. Hmm, ABG ABG itu paling ya, suka di foto. enggak, Ya, enggak salah lagi. nggak salah ya. Halo kawan-kawan hak bicara. Kali ini kita kedatangan tamu seorang fotografer di Pekanbaru, Bang Agustinus Selwan. Ya. Halo Bang, Halo, apa kabar? ya sehat. Gimana Bang bisnis kita selama Covid nih? Waduh, kalau bisnis sepertinya sama lah ya. Semua mengalami Gangguan apa ya. masa surut. Sekarang Masa surut, surut. iya. Masa surut. Tapi kan semenjak new normal ini udah berangsur Bang, atau gimana? Di new normal kondisinya memang normal baru ini masih bisa dibilang eh, masih jalan di tempat dia. Hmm, belum terlalu Belum nampak kali ya. terlalu banyak yang bisa kita kerjakan. Sementara project banyak yang di cancel juga sama klien gitu. Iya. Ya, ya. Oh ya, Bang Agustinus Selwan ini seorang wedding photographer ya di Pekanbaru. Nanti bagi yang kepo, kami akan berikan di deskripsi Instagramnya untuk melihat mungkin portofolio. Ya, menarik nih Bang Ilwan. Untuk menjadi seorang wedding photographer itu udah berapa lama Bang? Kalau wedding sebenarnya udah cukup lama ya, udah cukup lama dari main wedding dari 2006. 2006. Iya, Itu 2006. Abang solo Kak? Solo ya. Solo langsung ya, Solo. bukan masuk ke PH Production Oh House. enggak, solo. Oh. Dengan dulu eh, brandingnya L1 Fotografi ya. Itu di Pekanbaru. Oh enggak, Oh, saya awalnya? mulainya, saya kan dari Palembang nih. Oh, Bang dari Palembang. Palembang Oh. ya. Palembang terus lama di Bangka Belitung saya. Lama di Bangka Belitung. uh, Hijrah ke Bangka Belitung itu 2003. 2003. 2003, 2004, 2005, 2006. Baru ke 2006 baru Pekanbaru. baru enggak di Pekanbaru malah belum lama, baru bisa dibilang 5 tahun hampir. 5 tahun. Baru 5 tahun. Jadi 2006. pemain baru lah kalau di Pekanbaru. Ah, Pemain baru lah kita nyebutnya. kalau di 2006 tuh di Bangka Belitung baru mulai untuk Ya, wedding. baru rintis usaha foto, terjun di wedding. Itu Abang ceritanya menjadi seorang wedding photographer itu gimana? Apakah sudah ada basic atau hobi aja awalnya, Bang? Ya, kalau kenapa terjun ke wedding, Hmm. secara secara umum saya bilang kayaknya ini bisnis yang Menjanjikan. menjanjikan, men. Karena setiap orang pasti akan merit Iya, gitu. iya, iya. Semua orang pasti akan merit kecuali yang jomblo. Nggak mau mungkin. Tapi ya kalau dibilang cuma wedding nggak juga. Sebenarnya bisnis foto ini menjanjikan. Hmm. Nah, tinggal kita pilih mau kemana Mau gitu, kemana. mau kemana. Karena secara manusia itu kan lahir Oh. jebret, lahir Jebret, jebret ya. Ya. Pasti butuh foto. Ada foto baby, Baby. maternity, newborn, habis itu mereka sekolah, mereka Sekolah, akan wisuda nanti butuh foto tetap juga juga. motret. Selesai sekolah masih butuh Masih foto. butuh. Iya, karena Mau jadi siklusnya berkesinambungan foto terus ya, ya, Bang, ya? foto ini cukup menjanjikan. Nah, untuk apa sendiri Bang? Abang ceritanya bisa megang kamera pertama kali itu ceritanya bagaimana? Dapatnya itu dari lingkungan kawan atau bagaimana? Oke. Ini agak sedikit ini deh. Jadi waktu itu saya nggak tahu foto, belum mengerti foto. Jadi ketika SMA tuh. tamat sekolah SMA itu belum belum tahu. belum kenal malah sama Ah. dunia fotografi. Saya ingat waktu itu kamera pertama saya pegang itu masih kamera film. Oh, merah film. Iya, masih pakai kamera film.
Jadi untuk penggunaannya memang harus hati-hati Ya. karena isinya itu kan udah Langsung. 36. Nah, ketika kita terjun 36 itu harus jadi. Ya, berarti Ah. harus persiapannya harus matang. Iya, kita harus menguasai. Paling tidak sudah itu kita belum mengenal kamera yang digital sekarang seperti ini kan, DSLR. Jadi kalau sekarang kita foto, rasa kita kurang bagus bisa Iya, dihapus. Dihapus. Tapi kalau dulu nggak Nggak bisa. bisa. 36 dia harus Langsung. jadi 36. Harus jadi 36. Kalau enggak, klien komplain. Kenapa saya bisa kenal foto? Dulu saya ya ada yang mengenalkan dunia foto ini. Dunia foto ini waktu itu saya diajak untuk ikut kerja, tapi kerjanya ya namanya saya dari ikut pegang lighting, dari ikut-ikut iya, gitu ya, Pak. angkat tas, Ada project ikut. ada project ikut. Kompensasinya apa buat saya? Saya pikir, oh ya kenapa enggak? Saya harus belajar ini, harus belajar. Dan gitu. memang ketika saat dimana kami tidak kerja, itu bisa dibilang guru saya itu dia mengajari saya foto, mengajari foto, jadi basic fotografi diajarin. Setelah itu baru saya ikut workshop, seminar foto, dan mau tidak mau ya harus belajar. Dari situ Foto, ya, Bang, ya? foto ini kita tidak bisa bilang sampai foto ini harus selalu, karena teknologi baru terus ya. Iya. Jadi kita harus belajar itu, sampai sekarang pun saya masih belajar. Itu waktu itu masih pakai kamera analog, Bang, berarti untuk project. Waktu itu malah masih pinjem kameranya. Masih pinjam? Iya, masih dipinjemin sama teman itu. Jadi kalau saya ada project, saya bilang ke dia, dia pinjemin kameranya. Nah dari situ itu motret apa, Bang? Projectnya motret? wah kalau dulu mulainya biasa lah ya, motret model-model gitu ya. Iya. Kan kalau biasa baru-baru kan mungkin Om Cak juga dulu ya sering motret model ya. Enggak. Iya. Enggak salah lagi. Nggak salah ya. Jadi apalagi dulu tuh majalah masih Ya, kasih majalah apa itu sudah itu kan anak-anak ABG itu Ya. paling suka di foto. Kalau foto mereka cantik, bagus itu mereka paling suka itu gitu ya. Jadi dari sana mulai awalnya. Ya awalnya enak juga ternyata foto ya. Nah dari situ baru kepikiran, untuk punya kamera, ya. Di situ baru beli. Ya, waktu itu kamera pertama yang dibeli itu FM10. FM10. Ya, Analog. Analog kamera. Itu berapa, Bang? Masih ingat nggak harganya zaman? Dulu sekitar pokoknya bawa 10 jutaan lah ya, sama lensa itu Sama lensa. udah dapet lah Ya. gitu. Nah, habis era analog FM10 keluar DSLR yang digital tapi masih pakai roll film dia. Masih roll film juga. Iya. Masih ya agak kerja kita agak enak sedikit, tapi ya agak terbantu ya. agak terbantu karena udah fokus segala macam udah bisa auto gitu ya. Itu waktu pertama kamera analog tuh Abang masih motret model juga main atau udah mulai ke wedding? Oh belum, Masih karena di sana ya. masih untuk ke wedding kan enggak bisa langsung juga, masih tetap harus ikut, harus belajar, harus seperti dulu. Kalau ikut pegang lighting di wedding cuma bisa perhatiin sambil belajar gitu ya. Ternyata memang nggak segampang yang kita kira motret wedding itu. Dari sana pertama ya Bang ya. Iya. Itu Bang masih waktu potret model tuh Abang udah tahu secara teori lah kita bilang, secara teori dari lighting, ISO segala macamnya itu udah belajar sendiri kah? Iya, belajar sendiri. Harus karena harus menguasai ya. Karena ketika kita motret model gitu, apalagi kalau udah kita terima bayaran ya. Iya. Jadi kita harus ya memang benar-benar harus kerja ya.
nggak pakai. Jadi kita udah harus tahu. Ya, maksudnya itu abang dapat itu tuh les kah atau belajar otodidak enggak, awal-awalnya saya- coba-coba aja gitu? Saya jatuhnya saya les privat ya sama teman saya. Saya bilang guru saya Ya, itu ya. yang mengenalkan saya di dunia foto. Di sana udah diajari teknis segala Iya, macam. dia diajarin basic foto dari ini diafragma buat Ya, apa, ini kalau cahayanya begini speednya berapa, harus bukanya berapa, Ya. terus lensa ini fungsinya apa. Jadi gitu ya bang, menarik juga ini karena awalnya dari ikut project Ikut-ikutan orang aja, dari iya, sana sambil ikut-ikut. belajar dan akhirnya sekarang sudah Betul. memang betul-betul Betul. membaptis diri sebagai wedding photographer ya, langsung membenamkan membenamkan diri ya. diri. Iya. Ya. Kalau di Pekanbaru tahun berapa bang mulai Saya masuk pindah sini? Ya, saya kurang lebih 2017. 2017. 2016 akhir ya, 2017 masuk ke Pekanbaru. Itu pun saya belum berani juga terjun di wedding karena Ya. pertama otomatis saya nggak kenal. Ya, lingkungan baru. Iya, lingkungan baru. Saya harus adaptasi Ya, lagi. cari teman. Saya harus untuk memulai usaha itu kan saya harus lihat Kondisi di sini pasarnya ya, gimana. pasarnya gimana. Terus teman foto pun saya, fotografer lain pun nggak kenal saya. Jadi saya masuk Pekanbaru, saya coba saya kerja di studio foto ya. Sama orang berarti. Iya, karena saya pikir saya harus buka diri saya, harus Ya. biar saya Memperkenalkan diri. perkenalkan diri, saya harus punya relasi, saya harus punya rekanan gitu. Jadi dari situ saya mungkin bisa mulai usahanya yang baru ini. Berarti dari studio tuh barulah mulai betul kembang, emang Betul, dapat betul. beberapa relasi. Iya, jadi begitu saya 3 bulan saya kerja di studio, saya keluar, wah udah ada temen kan, saya minimal kenal dengan si A, si B, si C. Jadi untuk ke depan juga enak. Kalau saya butuh mereka, saya telepon. Kalau mereka butuh saya ditelepon gitu. Nah, kalau di Pekanbaru sendiri bang, kira-kira untuk perbedaannya waktu abang masih di Bangka ya, Ya, di Bangka itu Bangka, gimana betul. bang? Karena di sini saya rintis lah ya, bisa dibilang rintis. Jadi yang namanya rintis nggak ada yang mudah Ya. gitu. Sama ketika saya di Bangka, saya rintis dari awal, memang perjuangan juga sampai di Bangka ya. Syukur-syukur saya bisa naik. Saya mau coba di Pekanbaru ini. Mungkin ya ke depan saya mungkin punya isi bikin studio gitu, studio studio foto sendiri. ya. Cuma memang kendalanya gara-gara Corona. COVID ini ya, COVID-19 ini ya. Pandemi ini Jadi agak agak tertunda semua pekerjaan. Juga pekerjaan kita yang lain juga tertunda. Klien banyak cancel gitu. Ya. Nah itu kalau untuk wedding kan sama-sama kita tahu pasti banyak yang cancel seperti abang bilang tadi. Nah bagaimana cara abang mensiasatinya dari pandemi? Kalau saya tengok dari Instagram sih lomba foto karena cukup menjanjikan. Iya, kalau lomba jadi bukan satu yang harus yang saklek ya maksudnya. Ya. Jadi karena COVID ini kita banyak di rumah, dan yang memang apa yang bisa kita kerjakan sambil kita jangan sampai stop foto kita, jangan sampai ya kita asah aja keterampilan foto kita terus menghasilkan foto-foto aja. Kebetulan ada lomba-lomba di Instagram ya Ikut. Kenapa enggak kita kirim aja kan? Sambil bongkar harddisk. Iya, kalaupun menang kan bonus. Ya. Bonus. Tapi kalau enggak menang juga ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai fokus di sana. Ya, feel kita juga hilang gitu. Jadinya. Motret. Nah, kalau untuk lomba kan abang bisa dibilang cukup rajin nih.
Apa itu? cukup rajin menang. Nah, itu tipsnya gimana sih Bang? Kalau dari Abang sendiri dari beberapa lomba yang Abang ikuti dan itu menang, ada nggak hal yang Bang petik untuk mengikuti lomba foto seperti itu Bang? Contoh untuk menentukan mensiasati menyelaraskan foto dengan tema itu. Ya, Gimana ya. tuh Bang? Jadi kalau lomba ini ya pertama kita lihat dulu temanya apa. Ya. Temanya apa? Kira-kira ini foto ini kemana larinya kita? Temanya. Jadi mulailah kita sortir foto-foto kita. Kira-kira yang mendekati tema. Terus yang jelas teknik fotonya di situ kan pasti nggak cuma tema, dia akan dinilai juga Ya. dari segi kualitas foto, teknik foto, teknik foto. Baru kesesuaian tema itu biasanya orang menilai foto itu dia akan lihat dulu kualitas foto. Kualitas. Iya, kalau dia lihat fotonya udah blur, apakah akan masuk ke tahap berikutnya? Tidak dong ya. Jadi dari kualitas dia akan lihat lagi. Ini tekniknya, wah ini tekniknya oke. Sekarang tinggal masuk ke tema. Temanya sesuai nggak? Sesuai nggak? Apakah ini yang dicari sama sponsor kita? Apa ini yang diinginkan? Ya, apa yang dibutuhkan buat si penyelenggara lomba gitu. Tapi kalau menurut Abang, selera juri juga menentukan nggak? Karena kan sama kita tahu nih beberapa lomba foto kan kadang-kadang menyertakan nama juri 3 orang misalkan. Nah, sebagai peserta Bang kira-kira pernah nggak untuk melihat background ataupun portofolio dari juri sehingga nanti mempengaruhi Abang dalam memilih foto gitu? Itu penting juga nggak? Betul juga sih. Jadi ketika kita disodorkan ada juri siapa-siapa, kita kepoin kan, biasanya kita disuruh follow juri-jurinya. Kita akan lihat backgroundnya juri ini apa, stylenya gitu. Gimana? Stylenya kemana larinya. Terus kira-kira dia suka nggak dengan foto kita ini nanti. Minimal kita mirip-miripin lah ke apa sih keinginan juri ini ya. Stylenya juri itu. Betul. Mungkin ya sedikit banyak bisa mempengaruhi. Karena ketika juri lihat ya dia udah ada apa, dia lihat foto kita, minat untuk melihat aja sudah ada dia. Jadi betul. Mungkin salah satunya ya, tapi bukan unsur yang utama itu. Tapi itu penting juga. Itu penting, kita harus melihat. Karena ada beberapa lomba juga ketika kita melihat basic jurinya ternyata yang menang berbeda di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi kita. Nah, itu kadang ya kita bilang ya mungkin seleranya beda gitu. Nah, kalau untuk lomba sendiri Bang, itu kira-kira udah ada berapa lomba Bang yang Bang menangi? Kalau lomba apa ya? Kalau lomba yang juara atau semua lomba? Kalau lomba banyak banyak saya ikuti. Tapi kalau yang juara ya puluhan. Saya nggak sempat hitung soalnya saking seringnya nih. Kalau dapat sertifikatnya saya nggak pernah pajang ya, pajang. Saya tumpuk aja biasanya. Tapi beberapa kalau di Pekanbaru ini ya kurang lebih ada berapa ya? Lebih lah ya, 10 lebih lah ya kalau untuk juara ya. Nah, aku ingat nih, nanti kita tampilkan nih Bang. Foto Abang salah satu juara itu waktu acara di Lanut Rusmin Nurjadin ya. Iya, juara 2 Bang ya? Juara 1 kalau juara 1 yang terakhir. Apa itu? Yang pesawat pakai barong ya? Yang pakai. Oh iya, itu yang terakhir. Juara 2. Juara 3. Juara 3. Nah, itu kan aku kan ada juga di lokasi. Iya. Nah, satu-satunya yang ada frame itu kan Abang. Iya. Nah, itu gimana sih proses Abang hingga dapat frame itu gitu? Kok terpikir Abang gitu? Oke, jadi kalau lomba ini kita istilahnya kalau kita mau perang nih kan, karena lombanya on the spot. Iya, itu kan on the spot temanya. Kalau lomba on the spot ini kita harus cari yang menarik, unik gitu ya. Ibarat kita pergi perang nih. Kita harus tahu medan perangnya dulu gitu. Iya. Nah, jadi ketika saya ke sana, apa sih yang ada di Lanut itu? Nah, mulai kita searching.
ada barong. Ada Ya. barong. Terus kita lihat lagi, kayaknya barong ini menarik saya pikir. Iya. Karena belum Belum pernah orang kombinasikan barong sama pesawat Di Jupiter atasnya, ya. Jupiter ya. Ah, terus kok bisa barongnya Iya. ada, padahal barongnya harusnya udah selesai itu Udah tampil. selesai. Tapi waktu itu saya ngomong ke pemain reok Reok. ya, pemain reok Ponorogonya, saya bilang, boleh nggak saya fotoin kalian, saya bilang gitu. Nanti filenya saya kasih terus, oh boleh katanya. Jadi saya set, sebenarnya kalau lomba itu sedikit banyak harus kita Ya, setting biar menarik. Iya, biar menarik. Karena kalau kita foto on the spot nggak kita setting, ya Susah juga. kayak Om Ucok kan ikut juga Iya, tuh. iya. Mungkin Om Ucok nggak kepikir Iya. mau pasang apa. Jadi ya, strateginya kita harus setting, tapi ya tetap natural. Maksudnya kejadian di situ apa? Ya pameran pesawat ya memang itu. Pameran pesawat dan ada atraksi reok. Karena atraksi reoknya sudah pasti sebelum pameran pesawat. Betul. Jadi kita kombinasikan aja. Dan orang nggak ngeh, karena orang akan ngehnya ke pesawat aja. Iya betul, karena kalau waktu saya ingat tuh Bang, waktu di lapangan itu memang ngejar momen pesawat. Ya. Pakai lensa tele semua Iya, rata-rata. karena kalau kita mau ngejar momen pesawat, kita harus lihat juga alat kita. Ya betul. Kita Kesiapan. kesiapannya, kamera kita, lensa kita apa? Iya. Mau motret pesawat yang tinggi pakai lensa wide. Udah pasti. Yang kamera canggih-canggih banyak ya. Jadi harus disiasati aja. Harus cerdas juga berarti di lapangan. Betul, harus. Lomba itu sebenarnya cerdas. Kayak idola saya itu loh. Iya. Dia pemilihan untuk tema atau ya. Berarti betul juga ya, kalau motret itu nggak hanya sekedar motret. Enggak. Jadi Harus ada prosesnya. Betul. Jadi kata orang, foto bagus belum tentu juga bisa menang. Ya. Banyak yang bagus waktu itu Banyak. fotonya, tapi yang dicari juri apa sekali lagi kan? Gitu. Betul. Itu dia untuk foto lanut seperti tadi kawan-kawan. Itu kan di luar out of the box kalau Iya, pikir. iya. Reok dengan pesawat Jupiter aerobatik. Nah ini Bang, untuk kedepannya dari wedding sendiri kita doakan COVID ini cepat selesai. Project selanjutnya apa nih Bang? Bikin PH tadi studio? Ya mungkin ke depan sih memang rencananya bikin studio ya. Di Pekanbaru ini. Bikin studio di Pekanbaru. Istri juga mendukung. Jadi mungkin ke depan akan membuat studio memang yang ya sedikit agak santai lah ya. Santai. Studio yang santai ya, kepikirannya sih bikin studio begitu ada pemotretan orang bisa santai di depan, bisa ngopi lihat orang pemotretan di dalam. Tapi ya mungkin kepikirannya, konsepnya juga masih di keep dulu, cuma doain aja lah Om Ucok ya, mudah-mudahan studionya bisa jalan, bisa jadi bisa main. Oke, kawan-kawan, untuk sesi selanjutnya nih Bang, kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang foto, tapi bukan dengan saya Bang, dengan ahlinya. Sama-sama beradu nih. Iya. Oke. Idola saya itu, Sepertinya idola saya. Kita mampir dulu.